Selamat pagi, salam lestari. Kali ini Hangsana Outdoor mendatangi satu event, sebuah edukasi yang digagas langsung oleh Motekar. Dan kemah Motekar ini adalah yang kedua diisi dengan sobat-sobat mentor yang handal, aktif di bidangnya. Hari ini tanggal 4 Juni 2022 diawali dengan registrasi para pendaftar, berjalan cukup lancar dan sangat ramai. Lanjut diawali dengan sarapan dengan ayam panggang Aramus. Rekan-rekan panitia maupun para partisipan ikut bersarapan. Pagi ya teman-teman, ciao dari Hangsana. Sekarang tepat pukul jam 7:25 waktu Indonesia bagian Barat di acara Motekar. Kita bisa lihat situasi kondisi rekan-rekan ya, di mana mereka sedang membangun tempat berteduh mulai dari jenis-jenis bivak, flysheet dan lain-lainnya gitu. Dengan harapan semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kalangan orang banyak khususnya di wilayah DKI Jakarta. Alhamdulillah kegiatan ini insya Allah akan dihadiri kurang lebih hampir 130 orang dalam kegiatan ini. Semoga bisa ada yang diambil ilmu dari kegiatan ini, tentunya menambah wawasan dan jam terbang. Demikian informasinya, kita lanjut beraktivitas. Baru saja opening dibuka langsung oleh Kakak Fadli. Beliau adalah salah satu pembina dari Karvak 13, juga salah satu mentor di event edukasi Motekar 2. Lanjut, para peserta juga hadirin diarahkan kumpul di stage untuk melakukan baris berbaris dan juga mendengarkan rundown dari panitia. Arahan diutarakan oleh Om Agustin Cendra selaku pemilik event Motekar 2 terkait cara bertahan hidup di kota pasca bencana. Secara logika, kalau di desa terjadi bencana, bantuan atau pertolongan dari kota itu relatif sangat cepat. Kendaraan pengangkutan semuanya ada di kota tersedia. Stok makanan yang sudah diolah adanya di perkotaan semua, pinggir kota. Tapi begitu terjadi yang namanya bencana di kota, dari desa hanya bisa mengirimkan itu bahan makanan yang fresh dan terbatas. Ya, itu pertimbangan di mana kita harus bisa tahu lebih banyak lagi wawasan tentang survival
di perkotaan yang akan dibacakan oleh Bang Fadli. Selanjutnya, tata tertib dibacakan oleh Kakak Fadli. Cetakannya tapi masih OTW ke sini. Jadi sementara akan dibacakan dulu sama Abang Milan. Oke, baik. Dalam kegiatan Motekar ini kami memiliki yang namanya peraturan tata tertib yang wajib dipatuhi juga diikuti selama acara berlangsung tanpa terkecuali. Tata tertib kemah Motekar akan dibacakan. Yang pertama, 1. Dilarang merusak, memotong, dan menebang pohon yang masih hidup. 2. Dilarang mengganggu, menangkap, dan menyakiti hewan. 3. Dilarang membuat kegaduhan. 4. Setiap peserta wajib menjaga kesopanan, etika, dan attitude. 5. Peserta wajib menjaga kebersihan terkait sampah masing-masing. 6. Peserta wajib menjaga peralatan pribadi agar tidak berpindah tangan. 7. Selain pemateri atau panitia, tidak diperkenankan berbicara di depan peserta tanpa izin. 9. Setiap peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. 10. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib. 11. Dilarang menggelar lapak, berjualan, dan atau pajang pameran selain sponsor dan terkait dari kepanitiaan lainnya. Terakhir, selamat bergembira. Itu saja. Sekian dari tata tertib yang akan saya kelola hingga akhir penutupan. Demikian, terima kasih. Masuk rundown pertama diisi langsung oleh Saudara Pendi, menceritakan tentang konsep fire making juga alat-alat peraganya. Nanti kalau misalkan memang kita bisa, ada teman-teman kita dari Sukabumi kemarin sempat bikin videonya dan itu jadi. Dia nggak sampai 2 menit jadi. Nah, untuk yang teknik kayak gini, dia memerlukan tenaga banyak. Biasanya, saya baru-baru belajar pemula. Untuk buat bisa bawa drill aja yang pakai bantuan bearing, sekali bikin nggak jadi udah. Anggaplah sekali kita bikin nyoba, nggak jadi tuh selama 1 menit aja. Itu kita seperti kayak lari keliling lapangan bola 2 kali. Napas tuh ngos-ngosan, pasti. Terus yang kedua, 2 benturan benda keras, biasanya flint and steel, besi dan batu. Nah, yang dihasilkan juga sama, itu hanya panas, tapi dalam bentuk dia bunga api. Nah, percikan ini, bunga api ini bakal nempel nanti ada namanya saya bikin namanya karang ain. Kain arang. Kain yang sudah dijadikan arang, walaupun bentuknya seperti arang tapi dia masih lentur. Nggak hancur gitu kan. Nah, dari percikan api ini atau bunga api ini, dia bakal nempel ke sini. Dan ini media jadi media panas. Nah, ini 2 bentuk benduran benda keras gitu kan. Biasanya besi itu yang nggak tahu saya versi ilmiahnya itu namanya karbon steel atau apa. Tapi besi yang banyak mengandung kandungan karbon itu lebih mudah karat dan itu bisa dipakai buat flint steel, ferrocerium. Terus yang ini sebutnya fire piston, versi modern. Kalau versi tradisional disebutnya gobek api, biasa dibikin dia dari bambu atau kayu, tapi karena ini pakai kuningan dan stainless, dia fire piston. Sistemnya itu tekniknya combustion, sistem mesin diesel, memadatkan udara. Udara kalau dipadatkan dia meledak bakal mengeluarkan api. Nah, jadi dia hanya menghasilkan panas. Nah, sistemnya di sini nanti bakal kita taruh lagi ini kain arang. Secukupnya kita masukkan, kita pompa dulu seperti ini, baru ditekan. Biasanya kalau untuk teknik yang fire piston ini dia ditekan gini, berbalik, baru dia keluar. Nah, itu bakal di sini tuh meledak. Si peledakannya itu bakal nampung ke sini, dan itu jadi panas lagi yang kita dapatkan. Ini yang fire piston atau gobek api. Dan terakhir ini yang paling modern, saya baru dikirim dari teman dari Bali. Ini barang dari Perancis. Sistemnya kalau dulu zaman SD pakai lensa, mantulkan cahaya matahari. Tapi ini lebih efisien mungkin
karena sudut derajatnya sudah dibentuk. Ini pantulan dari plat besi biasa, nanti bakal fokus di tengah sini. Tadi Bang Sapi, nah ini teman saya juga Bang Sapi, saya iseng nyobain sebentar, nggak sampai 5 detik dia langsung nyala buat ngebakar ini. Dengan kondisi panas yang nggak terlalu panas, tapi kalau lebih menyengat lagi itu lebih cepat. Bahkan rokok biasa itu nggak sampai 1 menit kebakar. Bukan kebakar ya, nyala itu rokoknya. Nah itu pakai teknik ini, tapi kelemahannya kalau lagi pas mendung dia nggak bisa kepake. Dia hanya butuh sinar matahari itu yang lebih konstan. Nah kalau harga kita nggak bisa ngomong di sini Bang, yang penting caranya aja dulu. Namanya Solar Fire Starter. Dah, dia langsung nyala. Seperti ini. Kadang-kadang kalau pakai loop kan masih agak lama dia mantul panasnya. Nah, pakai ini lebih cepat. karena dia pas dibuka dia sudutnya udah Iya, dia langsung fokusnya langsung ke sini gitu kan, ke tengah. Materi selanjutnya dilakukan oleh Saudara Wing menjelaskan tentang konsep bivak alam dan cara penerapan dengan metode alami dengan alat-alat yang sederhana juga didapatkan dari area sekitar. Panjang badan. Saudara Wing juga menjelaskan mengenai konsep penerapan top 10 Dia bakal semakin sempit. yang menggunakan sebuah flashlight dari Angsana Outdoor Bushlight Series ukuran Kalau 3 3 kali 4 sih saya belum kali nyoba. Kalau 3 kali 3. 4 saya biasanya selalu pakai tali di depannya. Di depan ini ya, buat narik ke depan. Air karena lipatannya ke dalam. enggak. Kan dia lipatannya ke dalam tapi tetap ke sini, ke depan. Tetap ke bawah dia. Makanya kalau ini ya diginin aja. Selain ini kan kalau enaknya flysheet itu dia bisa dibikin bebas gitu, sesuai kreasi kita, sesuai kondisi di lapangan, sesuai tanahnya gimana enaknya. Kalau lagi nggak rata kan enakan di hanging kayak flysheet di sana. Tadi kalau 3 kali 4 itu ditarik lagi gitu ya. Iya, depannya ini ditarik pakai tali. Jadi tiangnya rada maju. Nggak usah, biarin aja. Kalau untuk kondisi angin besar, Boleh, berapa? boleh. Dipasakin juga boleh. Cuma saya biasanya begini doang sih. Selalu pakai 6 pasak. Yang kedua dimasukin ke sini, Om. Yang ini nih. Ini? Yang kedua ini nih. Ini kan kedua nih. Masukin aja ke sini. Berarti ini nggak dipakai? Enggak, kedalemin aja itu mah.
Jadi sebisa mungkin flysheet kita itu loop-loopnya itu ada tali karet kayak gini, tali elastis. Jadi gunanya kalau ada angin kenceng, ketiup angin, dia nggak langsung sobek di jahitan sini, dia ngendornya di sini. Mencong, satu lagi ambil loop yang sebelah. Oh iya, makasih. Nah, ini bisa tinggal ditarik ke depan. Jadi masak sebelum basah. Bang, ini mau di atas mau di bawah? Tali kurang. Apanya? Depannya. Mau di atas mau di bawah? Kondisinya Oh gini aja, tarik aja langsung. Kondisinya tali di luar apa kan? Kalau saya biasa masang tali di luar, di atas flysheet, karena kalau di bawah biasanya kalau hujan dia ngalir nih lewat sini masuk ke dalam. Pengalaman pribadi aja sih itu mah. Membuat bivak atau tempat berlindung di perkotaan. Biasanya kita membuat tempat berlindung atau bivak darurat itu ketika terjadinya bencana, entah gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Kita bikin bivak atau tempat berlindung yang harus dipastiin itu kita bikin di tempat di luar zona merah. Biasanya setelah ada bencana, ada tim asesmen dari Basarnas, BPBD, dan lain-lain. Mereka mengasesmen di mana titik zona merah dan zona hijau untuk kita tinggal sementara. Jadi intinya ya kita harus di titik zona hijau atau zona aman yang sudah ditentukan. Oke, jadi bahasa Motekar itu, maaf. Kata Motekar itu berasal dari bahasa Sunda. Diawali itu dengan ada teman kita yang kebetulan belum bisa hadir. Dia mengusulkan nama itu. Dia mencoba menyampaikan arti kata Motekar menurut versinya dia. Yang waktu itu lebih cenderung mengatakan bahwa Motekar itu rajin mencari wawasan, rajin untuk belajar, rajin untuk mencari tahu dan sebagainya. Setelah itu, saya berusaha untuk mencoba riset lebih jauh, lebih banyak, lebih dalam lagi. Ketemulah ada teman saya di Sukabumi yang umurnya itu kurang lebih 50 sekian. Kalau menurut dia, saat ini sudah jarang sekali orang pakai kata Motekar. Bukan tidak ada, tapi jarang sekali. Dia berbagilah cerita pada saat perjuangannya dia muda. Yang saat dia menyerah, orang tuanya dia itu mengatakan kepada dia, hiduplah hidup yang Motekar. Dijelasin sama orang tuanya, Motekar itu salah satunya itu manusia yang mandiri, manusia yang rajin mencari wawasan, manusia yang sampai pada berbuat baik yang seperti menolong orang lah apa segala macam, itu termasuk dalam artinya Motekar menurut versinya dia. Kalau kita telusuri di Google, apa yang diomongin memang ada dalam penjabaran dari berbagai sumber, berbagai blog dan sebagainya gitu. Jadi dari situ kita kembangkan terus di kegiatan kita. Kenapa Motekar itu dipertahankan, nama Motekar itu kita berusaha untuk membagikan wawasan. Seperti tadi yang saya bilang tentang bencana di perkotaan.
Lanjut materi di sore hari, edukasi mengenai Gunung Hutan yang dibawakan oleh Saudara Fadli serta tim dari Karfak 13. Di sebelah sana sudah ada bahan ajarnya. Sehabis ini ikuti saya baris dengan tertib dari baris 1, baris 2. Jadi bubarnya pun disiplin. Cukup dimengerti ya. Ya udah silakan dari baris 1 ikuti saya. Kalau di Instagram saya Tropical Forester. Saya diundang kemari dalam kategori berbagi wawasan, bukan untuk menggurui, tidak. Bukan untuk menggurui, tapi saya coba sharing pengetahuan, pengalaman yang pernah saya lakukan. Kebetulan temanya di kegiatan kali ini yaitu bertahan hidup di perkotaan pasca bencana. Nah, di depan ini sudah banyak alat peraga ya. Alat peraga terkait ada maket kontur, ada kontur yang terbuat dari tanah sebagai simulasi, ada peta yang akan saya bagikan ke teman-teman sekalian, bisa dibawa pulang, boleh dicoret-coret, dikasih nama tentu jangan sampai hilang, apalagi basah. Lalu di sini banyak sekali yang akan bisa kita praktekkan bersama-sama. Pertanyaannya adalah baiknya mau duduk seperti ini berbanjir atau melingkar? Setengah melingkar. Setengah melingkar. Ya, silahkan kegiatan ini kegiatan orang dewasa tanpa penghormatan umum, bubar jalan. Nggak usah diliatin, nanti juga kedapetan. Silakan fokusnya ke saya, gitu. Karena saat ini artisnya adalah ya. Oke. Teman-teman, saya mendapati sebuah kehormatan untuk sharing, berbagi terkait bagaimana caranya mengetahui apa itu navigasi, lalu apa itu kontur, ya, bagaimana caranya berkomunikasi menggunakan pesawat radio komunikasi dalam medan kebencanaan yang apabila kita gunakan jarak jangkauannya bisa sampai ke Garut, memberikan sebuah informasi di mana saya, berapa jumlah personil, ya, kondisi cuaca, keadaan tim, koordinat sekarang, pergerakan nanti ke depannya seperti apa, kita akan bahas. Oke, sudah ketemu. Baik, teman-teman semua, lihat di petanya. Lokasi kita itu dekat dengan yang namanya danau. Betul? Oke, dekat dengan yang namanya danau. Lalu teman-teman lihat, apabila kita masuk ya dari arah selatan, danau itu ada di sisi timur kita atau kanan kita. Sudah lihat? Kita masuk, ada tulisan Jambore di huruf J. Lihat huruf J. Nah, di huruf J itu kita belok ke kanan, arah timur. Tuh di depannya ada patung Butin ya. Terus masuk ke arah timur, melihat ada tulisan Emplung. Lihat nggak? Emplung. Ya. Emplung. Jalan Arboretum. Ya, lalu ada jalan Arboretum. Sudah? Ya. Oke, masuk lagi ke dalam, di bawah huruf E. Ada tulisan desa di huruf E-nya, coba lihat ke bawahnya itu ada ujung jalanan mentok. Oke? Dulu ujungnya itu adalah bangunan ini. Jadi lokasi kita ada di mana? Di ujung jalan. Tapi teman-teman, ada satu hal yang unik. Apabila kita berbicara menggunakan peta, saya sedikit menghimbau, jangan pernah memberikan atau menunjuk peta itu dengan jari. Jangan sekali-sekali menunjuk peta dengan jari. Kenapa? Kalau ini jari saya basahi sama air, lalu saya tempelkan kemari. Nih di sini lokasinya. Itu bebekasnya lebar banget. Ya, bebekasnya lebar banget kita tunjuk. Berarti nunjuknya harus dengan benda yang kecil, yang lancip. Karena koordinat hitungannya derajat, menit, detik. Jari kita terlalu lebar. Bisa-bisa tujuannya kemari, gara-gara salah tunjuk, mentalnya ke utara atau ke selatan atau kemana. Itu yang pertama. Ya. Sebelumnya, di depan saya ini ada maket kontur. Ya. Ada yang tahu apa itu kontur? Silahkan. Kita sifatnya tanya jawab ya, sharing session.
Garis hayal. Garis hayal. Bentukan bukit tuh, Adek jawab. Ayo, apa itu kontur? Perbedaan elevasi. Rupa muka bumi. Rupa muka bumi. Garis hayal yang bukan tinggi ya. Oke teman-teman ya. Tadi sudah terjawab garis kontur, garis hayal yang membedakan elevasi satu dengan elevasi lainnya ya. Teman-teman, kita menggunakan yang namanya peta rupa bumi dengan skala 1:25.000 ya. Saya tidak akan berbicara terlalu detail karena kalau mau detail ada sesi lanjutannya. Gitu, kita akan berbicara dasar. Ya. Nah, di sini ada yang namanya, lihat di peta itu ada garis kotak-kotak, lihat nggak, warna biru tipis. Sangat halus. Oh, nggak ada warna ya? Iya, ampun. Iya, yang warna 2.000. Yang fotokopi mah 200. Ya, kalau peta asli seperti ini ada garis Carfax warnanya lainnya itu lintang selatan dan bujur timurnya warnanya biru. Kalau di fotokopi kan hanya garis-garis saja ya. Nah, di sini saya sudah buatkan alat peraga ya. Alat peraganya itu saya perciskan, saya samakan, yaitu ada garis lintang dan garis bujurnya ya. Kotak-kotak ini disebut Carfax. Ya, satu Carfax itu apabila menggunakan skala 1:25.000, satu Carfax itu memiliki panjang yaitu 925 meter. Satu Carfax. Satu Carfax dengan skala 1:25.000 memiliki panjang 925 meter untuk satu Carfax saja. Untuk satu Carfax saja ya teman-teman. Itu dihitung senilai bagaimana caranya visual mata melihat dalam bentuk datar. Kalau di pegunungan tidak mungkin dia 920 meter karena kita harus naik dulu baru turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu bisa lebih dari 925 meter. Seperti itu, ya. Senilai yang ada di sini, ini ada berapa Carfax kalau teman-teman hitung dari atas? 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas utara ke selatan ada 5 Carfax. Coba berapa jumlahnya? Atau kalau ditotalkan berapa ratus meter? 925 dikali 5. Sekian, kurang lebih sekian ya. Gitu, sekian ya. Banyak lah intinya gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya akan bercerita tentang salah satu kejadian yang mana salah satu kejadian tersebut adalah kejadian Ibu Pertiwi yang memanggil para rekan-rekan penggiat alam, volunteer untuk turun ke medan bencana. Kembali kita flashback di tahun 2019. Ada yang pernah tahu kejadian banjir longsor Nanggung, Jasinga? Ya, itu melululantahkan kurang lebih hampir ratusan hektar dan menghancurkan hampir 4 kecamatan bahkan lebih dari data asesmen. Lalu saya mengakomodir kurang lebih 175 bahkan lebih dari pendaki gunung, pecinta alam, volunteer dan lain-lain. Kurang lebih itu selama 9 hari saya mengakomodir 175 orang. Ceritanya, ketika mereka datang, sebelum mereka tiba, saya sudah melempar yang namanya peta dalam bentuk PDF. Jika teman-teman yang ada di sini mau terjun ke lapangan, minimal sudah bawa peta, ya. Akhirnya ada rekan-rekan yang datang tidak membawa peta. Oh, itu nggak jadi masalah. Kalau memang dia niat membantu, bisa kita arahkan di lokasi kebencanaan di medan logistik atau dapur umum. Bagi yang membawa peta, pasti saya arahkan untuk masuk ke medan perang bahasanya, atau di medan bencana. Yang sangat disayangkan,
ada niat hati nurani untuk menolong orang yang mana mengalami kondisi ada nenek-nenek tua renta yang jaraknya itu kurang lebih 9 kilo perjalanan dari titik poskodal ke sana. Si nenek-nenek ini muntaber, butuh sanitasi dan lain-lain, butuh dorongan logistik. Tapi sangat disayangkan itu adalah untuk sampai ke sana, rekan-rekan yang hadir pada waktu itu tidak bisa membaca navigasi, membaca peta kontur. Akhirnya saya inisiatif untuk sampai ke kampung B misalnya atau ke kampung E. Caranya gimana untuk bisa datang ke sana, sedangkan orang-orang ini tidak mengerti baca peta sama sekali. Kira-kira pakai apa teman-teman biar bisa sampai ke sana? Sinyal nggak ada. Sinyal nggak ada, BTS mati, listrik nggak ada. Hanya radio komunikasi. Kira-kira bagaimana mereka sampai ke lokasi kampung E yang terdampak? Ada yang bisa jawab? Selesai sudah rangkaian di hari ini, dan kami mohon maaf untuk tidak terliputnya dokumentasi di malam hari yang diisi oleh Om Daniel Laihat juga Matahari Pucat. Selanjutnya saksikan keseruan Motekar 2 untuk part 2-nya the next video.